Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tugas hukum agraria tentang kepemilikan tanah atau properti bagi WNA. Kami kelompok 12 yang beranggotakan Mira Devina Putri, Sigit Pamugar, Ilyun Nafi, Safira, Sofia, Gigih Bayan Hidayat, dan Elsa Indraswari. Untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan paparan presentasi dari kelompok kami. Untuk slide pertama, mari Mas Gigih saya persilakan untuk membaca. Oke, sebelum memasuki yang di PPT, kita harus memahami konsep penguasaan tanah pada hakikatnya bersifat faktual yang mementingkan kenyataan pada suatu saat secara normatif. Konsep penguasaan bersifat sementara dalam artian masih membutuhkan kembali adanya kepastian hukum lebih lanjut mengenai hubungan antara pihak yang menguasai dengan objek yang dikuasai. Dengan demikian, penguasaan tanah tidak dapat diabaikan sama sekali oleh hukum. Untuk sahnya tindakan penguasaan tanah orang asing, maka dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang bersifat melindungi tindakan penguasaan tanah bersangkutan. Nah, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penguasaan tanah oleh orang asing dan budaya hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia diatur dalam pasal 41 dan pasal 42 UU PA. Nah, bunyi pasal 41 UU PA yang berbunyi ayat 1, hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau orang lain yang beri kewenangan dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh bank yang berwenang dan atau dalam perjanjian dengan yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Nah, ayat 2, hak pakai dapat diberikan poin 1 selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu. Poin 2, dengan cuma-cuma dengan pembayaran dan pemberi jasa berupa apapun. Poin 3, pemberian tidak boleh syarat-syarat unsur pemerasan. Terima kasih Mas Gigih. Untuk slide selanjutnya bisa dibacakan oleh Mbak Ilyun. Saya persilakan kepada Mbak Ilyun untuk membacakan slide. Pada slide keempat ini, pada slide kedua ini kita akan bahas tentang pengaturan tentang hak atas tanah bagi warga negara asing di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 tentang pemilikan rumah tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia. PP Nomor 41 Tahun 1996 ini mengatur bahwa hak pakai bagi WNA dapat terjadi di atas tanah negara, tanah hak milik, dan tanah hak pengelolaan. Misalnya dalam ketentuan pasal 2 angka 1 dan angka 2 PP 1 tahun 1996 mengatur bahwa rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki oleh orang asing adalah rumah yang berdiri sendiri yang dibangun di atas bidang tanah hak pakai atas tanah negara yang dapat dikuasai berdasarkan perjanjian dengan pemegang hak atas tanah dan satuan rumah susun yang dibangun di atas bidang tanah hak pakai atas tanah negara. PP Nomor 41 Tahun 1996 bermaksud memberikan kepastian hukum bagi orang asing untuk kemungkinan pemilikan rumah tinggal atau hunian yang berkedudukan di Indonesia. Namun dalam implementasinya belum dapat memberikan hukum yang jelas bagi warga negara asing terkait dengan investasi properti di Indonesia. Di samping juga munculnya penyelundupan hukum pertanahan oleh orang asing yang belum diatasi dikarenakan tidak adanya pengawasan serta tindak lanjut pemberian saksi. Terima kasih.
Terima kasih pada Mbak Ayun. Untuk slide selanjutnya, yaitu slide ke-3 dan ke-4, bisa dibacakan oleh Mbak Vira. Saya persilakan. Mbak Vira, monggo. Warga negara asing di Indonesia yang dapat memiliki hak atas tanah dengan status hak pakai dan hak sewa. Hak pakai menurut pasal 41 UU PA ada untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang memberikan wewenang memberikannya atau dalam perjanjian sewa menyewa atau perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini. Berdasarkan pasal tersebut, hak pakai adalah suatu hal yang meliputi hak atas tanah, bangunan, dan hak atas tanah pertanian. Objek hak pakai adalah tanah negara, tanah hak milik, dan tanah hak pengelolaan. Hak pakai atas tanah negara terjadi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang berupa keputusan pemberian hak dan harus didaftarkan. Hak pakai atas tanah hak milik terjadi berdasarkan perjanjian dengan pemilik tanah hak milik. Pemilik hak pakai meliputi 1. Warga negara Indonesia, 2. Badan Hukum Indonesia, 3. Warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia, 4. Badan Hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Terima kasih untuk Mbak Vira. Untuk slide selanjutnya bisa dibacakan oleh Mbak Mira. Pada Mbak Mira, saya persilahkan. Hak sewa menurut UU PA adalah seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sewa. Pembayaran uang sewa dapat dilakukan satu kali atau pada tiap-tiap kali waktu tertentu dan tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya, pada Mbak Elsa, saya persilahkan untuk membacakan slide. Monggo Mbak Elsa. Baik, Pasal 9 ayat 1 UU PA menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Dalam penjelasannya dikatakan, hanya warga negara Indonesia saja yang dapat menjadi subjek hak milik selain badan hukum tersebut. Hak milik dapat diberikan kepada warga negara Indonesia. Badan-badan hukum yang ditetapkan pemerintah, misalnya bank pemerintah, badan keagamaan, dan badan sosial yang ditunjuk pemerintah. Ini bersifat turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Dengan mengingat fungsi sosial tanah, maka jangka waktu berlakunya hak milik adalah untuk waktu yang tidak ditentukan. Kemudian pasal 26 ayat 2 UU PA menyatakan bahwa setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing kepada seorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. Menurut pasal 26 ayat 2 UU PA, hak milik kepada orang asing dilarang dan pelanggaran terhadap pasal ini mengandung sanksi batal demi hukum. Namun demikian,
UU-PA tidak menutup sama sekali kesempatan WNA dan badan hukum asing untuk mempunyai hak atas tanah di wilayah Indonesia. Terima kasih Madam Belsa telah membacakan slide. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mempresentasikan tema pada hari ini. Setelah ini kita akan masuk pada sesi diskusi karena pemaparan slide sudah selesai. Sekarang kita masuk waktu diskusi. Diskusi pada kali ini bertema, bolehkah warga negara asing memiliki tanah atau properti di Indonesia? Diskusi kali ini saya kembalikan kepada forum untuk teman-teman supaya bisa mendiskusikan. Kepada teman-teman, saya persilakan untuk mendiskusikan. Monggo, ada yang mau menanggapi Oke, atau baik. Menurut saya Oke, menurut saya itu warga negara asing tidak boleh memiliki tanah di Indonesia. Kenapa? Dalam pasal 9 tadi dijelaskan ini yang dijelaskan BLSA tadi pasal 9 ayat 1 UPA itu menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan dengan bumi dan air dan ruang angkasa. Nah, dalam penjelasan pasal ini dijelaskan kalau bahwasanya hanya warga negara Indonesia saja yang memiliki subjek hak milik selain badan hukum tersebut. Kalau menurut saya itu. Baik, terima kasih Pak Mas Ige. Untuk teman-teman yang lain, sekiranya ada yang ingin menambahkan atau ingin menyanggah pernyataan dari Mas Ige, saya persilakan, monggo. Saya ingin menambahkan juga menyanggah. Menurut saya, WNA juga dapat memiliki hak atas kepemilikan tanah di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 UU-PA. Seperti itu. Baik, lalu bagaimana jika seorang WNA ingin memiliki atau bertempat tinggal di Indonesia? Adakah syarat atau ketentuan yang bisa dipenuhi oleh WNA agar bisa bertempat tinggal di Indonesia atau memiliki tanah di Indonesia? Bentar, Mas. Bentar. Gini, tadi katanya boleh, tapi ini di pasal 26 tadi yang di PPT ke-8 Maaf, itu kan dijelaskan bahwasanya pasal 26. Mas Ige, berarti ini Anda masih menyanggah pernyataan dari Masih. Mbak Elyun ya? Bukan pertanyaan dari saya. Ya. Masih. Baik. Ya. Pertanyaan dari Tapi saya kan tadi kan dijelaskan dulu. tadi Mbak Elyun di pasal tadi kan ya. dijelaskan bahwasanya boleh memiliki hak milik. Ayat 2 UPA ini menyatakan bahwasanya hak milik kepada orang asing dilarang dan pelanggaran terhadap pasal yang mengandung sanksi batal demi hukum. Begitu. Ini menjelaskan bahwasanya di pasal 26 ayat 2 ini itu menjelaskan bahwa hak milik kepada orang asing dilarang. Nah, itu sesuai dengan pasal itu tuh mempunyai hak milik atau hak apa, atau mungkin hak pakai atau hak sewa menyewa tentang pasal itu. Soalnya di pasal 26 ini ayat 2 dilarang orang asing memiliki tanah. Baik, boleh saya menjelaskan? Ya, silakan Pada Mbak Elyun, silakan. Moderator. Dalam pasal UU-PA nomor 5 tahun 1960 ini menyatakan bahwa orang asing diperbolehkan mendapatkan hak milik atas tanah. Tapi dalam hal ini juga terdapat syarat kenapa WNA bisa jadi memiliki hak milik atas tanah di Indonesia. Hal ini syaratnya adalah dengan cara melakukan pernikahan dengan seorang warga negara Indonesia yang nantinya
properti atau tanah ini akan menjadi hak bersama, milik bersama pasangan suami istri ini. Seperti itu. Kalau perkawinan beda negara, terus cerainya nanti kepemilikan tanahnya gimana? Bagaimana, Mbak Vira? Bisa diulangi? Kan Anda ingin misal bertanya atau mau bertanya, oh ya, silakan. kan misal kalau perkawinan itu kan beda antar beda negara, terus kedua yang nikah itu nanti kan cerai, terus nanti kepemilikan tanahnya gimana? Semisal sudah bersuami istri dan kemudian bercerai, terus itu tanahnya milik siapa gitu maksudnya? Oh, ya, kepada baik. Tapi dia belum Ada memiliki yang keturunan gitu loh. belum memiliki pewaris yang sah. Belum ada pewarisnya gitu maksudnya. Iya. Belum. Baik. Ya, kita kembali ke forum lagi. Sekiranya teman-teman ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Vira, monggo. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Vira. Berdasarkan pasal Kurang keras, Mbak. Kurang keras suaranya. berdasarkan pasal PP pasal 3 PP nomor 103 tahun 2015, WNI yang melaksanakan perkawinan campur dengan WNA masih dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan WNI lainnya yang tidak melakukan perkawinan campuran dengan WNA. WNI tersebut dapat memiliki hak milik atas tanah, bahkan namanya masih dapat tercantum dalam sertifikat hak milik sebagai bukti kepemilikan. Syarat untuk tetap bisa memiliki hak atas tanah bagi WNI yaitu hak atas tanah yang dimiliki WNI tersebut bukanlah harta bersama. WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan WNA harus memisahkan hak atas tanah miliknya itu sehingga tidak masuk ke dalam harta bersama. Untuk mengeluarkannya dari harta bersama harus dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri. Yang dibuat dengan akta notaris. Lembaga pemisahan harta bersama dalam perkawinan umumnya dikenal dengan perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah. Perjanjian perkawinan perjanjian perkawinan adalah perjanjian di antara calon suami istri mengenai harta perkawinan mereka kelak setelah menikah. Isi perjanjian itu terbatas hanya mengatur harta kekayaan dalam perkawinan dan tidak mengatur hal-hal lain di luar itu. Misalnya, dengan pemisahan dari harta bersama itu, maka WNA pasangannya tidak turut memiliki tanahnya. Yang paling penting, perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat di hadapan notaris dan dicatat di lembaga pencatat perkawinan. Jadi ini kesimpulannya, ini kepanjangan. Berarti ini kesimpulannya bahwasannya tuh kalau semisal ada perceraian itu kesimpulannya tuh adanya perjanjian dulu. Siapa tanah itu akan dimiliki oleh siapanya itu. Gitu, Mbak, maksudnya. Sepertinya seperti itu, Mas Gigis. Bahwasanya harus ada perjanjian pranikah sebelum terjadi pernikahan campuran tersebut. Sesuai disarankan oleh negara juga bahwasanya sebelum adanya pernikahan itu harus ada perjanjian pranikah yang nantinya bisa membedakan perbedaan harta bersama ataupun harta WNI itu sendiri. Oke. Berarti saya langsung bertanya ya, Mas ya. Ya, monggo silahkan. Saya persilahkan. Nah, tadi katanya kan ada syarat bahwasanya WNA yang menikah sama WNI terus mempunyai harta warisan.
Nah, itu bisa mempunyai hak milik tanah di Indonesia. Lah, kalau misalkan WNA itu tidak menikah dengan WNI, terus tidak mendapatkan warisan, tapi ingin memiliki rumah di Indonesia, nah itu bagaimana? Saya kembalikan ke moderator. Berarti inti dari pertanyaannya, bagaimana seorang WNA jika dia tidak menikah dengan WNI dan dia juga tidak punya keturunan, tetapi dia ingin memiliki tanah di Indonesia. Begitu, Mas? Iya. Dan tidak mendapatkan warisan. Nah, ini pertanyaan ini monggo bisa dijawab oleh teman-teman yang ada di forum. Saya sebagai moderator membalikan kepada teman-teman. Ada yang ingin menjawab? Saya mau menjawab, Mas Sigit. Ya, silakan Mbak Elsa. Menurut saya, selain ada hak milik, di dalam UPA juga dijelaskan mengenai hak pakai. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia diberikan status kepemilikan tanahnya dengan hak pakai. Artinya, warga negara asing yang ingin menetap untuk tinggal di Indonesia diperbolehkan untuk memiliki rumah untuk tinggal ataupun untuk usaha dengan status hak pakai. Akan tetapi, ada syarat yang harus dipenuhi oleh WNA untuk mendapatkan status hak pakai tersebut, yaitu harus memiliki izin tinggal yang dibuktikan dengan kartu izin tinggal terbatas ataupun kartu izin tinggal tetap. Gitu, Mas. Wah, ini jangan menurut saya ini. Soalnya kan tadi kan harus ada pasalnya. Soalnya kan ini kan boleh nggak boleh kan ditentukan dari pasal atau peraturan. Nah, ada nggak peraturannya yang sesuai bahwa saya tuh orang asing yang nggak menikah atau apa itu udah ditentukan dari peraturan atau pasalnya enggak? Nah, itu pasal berapa? Selain memiliki izin tinggal, syarat dan ketentuan bagi orang asing yang ingin memiliki rumah di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 29 Tahun 2016, yaitu satu orang asing hanya boleh memiliki satu bidang tanah untuk dirinya sendiri atau untuk keluarganya. 2. Luas tanah maksimal 2.000 meter persegi. Oke, berarti kan tadi kan katanya kan ada sebuah tadi kan ada namanya sebuah kartu tanda tinggal terbatas. Nah, itu kan berarti sifatnya sementara, ya kan? Ya. Nah, kalau sifatnya sementara gitu kan pasti ada sampai batas waktu kapan persyaratan itu masih gimana ya? Sampai kapan persyaratan itu apa namanya ya? Itu lah, mungkin nggak jangka waktu perizinan lah. Ya. Jadi begini, kartu izin tinggal terbatas ataupun kartu izin tinggal tetap itu hanya memiliki jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang sampai 20 tahun, serta dapat diperpanjang lagi hingga 20 tahun ke depan. Oke, berarti ini dari kesimpulan berarti ini kan kalau seumpama WNA boleh memiliki tanah di Indonesia kalau adanya persyaratan-persyaratan itu tersebut. Terus kalau semisal nggak ada persyaratan itu, berarti orang asing hanya memiliki hak pakai atau hak sewa menyewa berarti. Jadi ini saya kembalikan ke moderator. Ya, bagaimana? Tolong bisa diulang. Bagaimana, Mas Gigi? Jadi gini, kan tadi seumpama kesimpulan tadi dari apa ini, bahwasanya kalau WNA tadi kan Mas, nah itu kan kalau semisal WNA itu boleh memiliki, tapi adanya syarat-syarat tersebut. Nah, adanya syarat-syarat tersebut. Nah, kalau syarat-syarat tersebut nggak dipakai, nggak ada. Nah, itu WNA itu boleh hak pakai. Boleh hak pakai dan hak sewa-menyewa. Nah, itu kesimpulan itu benar nggak kalau semisal depan forum diskusi ini? Saya kembalikan ke moderator, Mas. Ya, siap. Dari kesimpulan yang saya dapat dari diskusi kali ini, warga negara asing Indonesia hanya dapat memiliki
hak atas tanah dengan status hak pakai dan hak sewa. Hak pakai menurut pasal 41 Undang-Undang Pokok Agraria adalah hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang berlangsung dikuasai oleh negara, tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kebijakan yang ditentukan dalam keputusan pemberian oleh pejabat berwenang atau dalam perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan undang-undang. Dan juga untuk WNA yang ingin memiliki tanah atau properti di Indonesia yang bukan WNI dan tidak menikah dengan WNI, itu harus memiliki surat kitas atau kartu tanda sewa terbatas. Ya, izin sewa terbatas itu. Dan itu bisa diperpanjang setelah 20 tahun dia memiliki tanah itu. Dan untuk pertanyaan dari Mbak Safira tadi, yang bagaimana jika sudah menikah dan bercerai, maka sebelum pernikahan itu harus ada perjanjian pranikah yang disepakati oleh kedua pihak, dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Kemanakah tanah atau warisan tersebut nanti diserahkan setelah mereka bercerai. Kurang lebihnya kesimpulan yang saya simpulkan dari diskusi ini seperti itu. Sekiranya diskusi ini saya tutup karena saya rasa sudah cukup. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau perkataan yang kurang mengenal di hati teman-teman. Terima kasih telah mengikuti diskusi kali ini. Saya tutup diskusi dan presentasi kelompok 12 tentang kepemilikan tanah bagi WNA di Indonesia pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.